Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk menanggapi satu statement dari sebuah kitab yang keluar pada tahun 2023, yaitu kitab Wahidil Muslimin, yang mana kalau kita ketahui bahwa kitab tersebut dirilis pada tahun 2023, artinya itu kitab sudah muncul ketika polemik ini sudah terjadi. Nah, ini sangat berbeda dengan keterangan kitab yang dicetak pada tahun 1415 Hijriah atau tepatnya sekitar tahun 1994, yang mana nanti kita bandingkan antara isi Muwahhidul Muslimin dan keterangan yang ada di Irsyatus Syari yang ditulis oleh cucu daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Sekali lagi saya ulangi, ini dicetak tahun 1415 Hijriah, tahun 94 Masehinya. Langsung saja saya bacakan untuk guru-guru Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana dalam kitab Muwahhidul Muslimin disebutkan ada beberapa guru Mbah Hasyim Asy'ari waktu di Madinah, di Mekah, itu ada sekitar beberapa dari kalangan habaib. Adakah dalam kitab Irsyatus Syari nama-nama habaib yang menjadi guru Mbah Hasyim Asy'ari? Oke, langsung saja saya bacakan dari awal. Wanasa'a, Mbah Hasyim tumbuh di pangkuan atau di rumati oleh orang tuanya sendiri. Wa qara'a alaihil qur'ana wa jumlatan minal kutubi. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari pertama belajar itu kepada orang tuanya sendiri untuk beberapa kitab. Ila an kamula rusdahu summa rohala fi talabil ilmi ila asyharil ma'ahidil al-islami wa minha Ma'had Sidogiri. Pertama Mbah Hasyim Asy'ari keluar untuk pesantren itu di pesantren Sidogiri. Ma'had Langitan di Tuban, kemudian Pondok Langitan di Tuban. Setelah selesai di Tuban dan di Sidogiri, Mbah Hasyim Asy'ari melanjutkan ila Ma'had Bangkalan. Berarti beliau melangsungkan pendidikannya di Pondok Bangkalan, yang kita ketahui guru beliau di Bangkalan adalah Syekh Khalil. Nah, setelah selesai mondok di tempatnya Mbah Khalil Al-Bangkalani, kemudian beliau pergi ke Makkah. Wa qara'a ngala akabiril ulama fiha. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari berguru kepada ulama-ulama besar di sana. Salah satunya adalah qara'a ngala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di antara guru beliau waktu di Mekah adalah Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Khatib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kemudian wa Syekh Su'aib bin Abdurrahman. Guru yang ketiga di sana adalah Syekh Su'aib bin Abdurrahman. Kemudian wa qara'a ala Sayyid Abbas Al-Maliki, kemudian juga berguru kepada Sayyid Abbas Al-Maliki. Kemudian lagi summa qara'a ala Syekh Muhammad Mahfud bin Abdillah At-Turmusi, kemudian pada Syekh Mahfud At-Turmusi. Kemudian lagi setelah selesai di sana, barulah summa raja'a ila baladih, baru Mbah Hasyim Asy'ari pulang ke negerinya, yaitu Indonesia. Artinya dari kitab yang dicetak di tahun 2023 ini, nama-nama yang terusung dari klan Ba'alwi itu tidak ada di dalam kitab Irsyadune Mbah Hasyim Asy'ari yang ditulis oleh putune, yaitu Gus Isok. Nama-nama habib di sini tidak ada. Jadi dengan kalimat lain, monggo untuk diperbandingkan antara kitab yang keluar setelah polemik ini meledak dan kitab yang dicetak sebelum polemik ini meledak, yaitu tahun 94. Artinya sekitar 32 tahun yang lalu itu sudah ada, jauh hari sebelum ada polemik nasab itu meledak. Nah, dituntut ini untuk kita memahami betul-betul supaya apa? Kita tidak terjebak dalam suatu kitab-kitab yang kekinian, yang mana bisa saja itu keluar sebagai kitab sisipan, bisa saja zaman sekarang. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui kebenaran yang mana harus dibandingkan salah satunya tahun 2023 dan tahun 94. Nah, menurut saya paling valid itu justru yang tahun 94, dikarenakan ini masih jarak
yang relatif pendek dengan semasa hidupnya beliau Syekh Hasyim As'ari. Mungkin itu saja untuk bahan berpikir kita pada malam hari ini. Silahkan dipilih nantinya mana yang mau sampean pegang, harus betul-betul lewat pemikiran yang tajam. Mengenai statement julukan untuk cucu atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Muqaddimah, ini memang ada dua pendapat. Langsung saja saya bacakan. Ola Sayyiduna ay akramuna al-Habib ayil mahbub as-Sayyid Abdullah al-Haddad. Pertama, Syekh Nawawi al-Bantani ngusung pangendikane Abdullah al-Haddad, yaitu tentang keturunan Nabi. Anna dzurriyyata Rasulillah, sesungguhnya untuk keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza kana dzakaron, jika ia laki-laki, yuqalu lahu Habibun, maka dia disebut Habib. Wa idza kana unsa, apabila perempuan, yuqalu laha Ubabah, nek perempuan disebut Ubabah. Kemudian yang kedua, wastilahul aksar. Akan tetapi istilah keturunan dari Rasulullah menurut kebanyakan para ulama, yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah, disebut sayyid dan sayyidah. Artinya kalau pengendikan ini masukkan dalam kategori isbat, tidak bisa. Nah, isbat itu sudah satu ketetapan jedid. Nah, ini ngusung dua redaksi. Berarti kita harus mikir pula. Nek sing disebut Habib dan Hubabah itu muncul dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dari klan mereka sendiri yang mengatakan. Nah, wastilahul aksar, namun yang paling banyak disebut sayyid dan sayyidah. Nah, ini berarti seakan-akan kita itu disuruh memilih antara nyebut Habib atau sayyid. Nah, kalau referensi yang sayyid banyak kita temukan. Salah satunya dalam bait-bait Al-Barzanji, kam imam min ba'dahu khalafu min sadatun bidza urifu. Keturunan Nabi itu disebut sadah. Sadah itu jamak dari sayyid. Bidza urifu, mereka itu dikenal dari dulu dengan sebutan sayyid. Nah, ini mohon maaf, bukan isbat dari Syekh Hasyim, dari Syekh Nawawi al-Bantani, akan tetapi ikhbar dari beliau, ada kabar dari beliau bahwa keturunan Nabi menurut Abdullah al-Haddad disebut Habib atau Hubabah. Kemudian menurut kebanyakan para ulama disebut sayyid, sayyidah. Nah, kita nuwun sewu, orang yang mau berpikir apabila mengikut pada ngendikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, idza ra'aitumul khilafah fa'alaikum bisiwatil aqdam. Apabila terjadi pada kalian semua perbedaan pendapat, maka ikutilah mayoritas yang banyak. Kita yang ahlu sunnah berarti harus mengikuti siwadul aqdam atau mayoritas yang banyak, berarti kita ikutnya yang wastilahul aksar, yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah. Nah, apakah berarti sayyid dan habib itu berbeda? Setelah kita memilih yang aksar, tentu berbeda. Dan lagi-lagi untuk status habib dan hubabah ini keluar dari klan mereka sendiri, alias pengakuan dari mereka sendiri yang diusung atau digagas oleh beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, kalau kita yang ikut siwadul aqdam, tentu ikuti yang wastilahul aksar, yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah, disebutnya sayyid dan sayyidah. Ini nanti tepat dengan Al-Barzanji, kam imam min ba'dahu khalafu min sadatun bidza urifu. Itu dari segi riwayat ya. Kemudian dari segi julukan, misal keturunan Rasulullah dari dulu sudah ada yang disebut Habib, tentu kita pahami bahwa beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga Syekh Abil Hasan Asadili, beliau keturunan Nabi juga. Dan belum kita temukan bahwa dalam redaksi kitab ada yang mengatakan qala Al-Habib Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak ada. Rata-rata qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qala Sayyidi Syekh Abil Hasan Asadili. Tidak pernah kita temukan qala Al-Habib Abdul Qadir Al-Jilani atau qala Al-Habib Abil Hasan Asadili. Artinya gelar Habib itu muncul
di era yang paling baru beberapa abad. Nah kita nuwun sewu, yang mau berpikir itu yuk haruslah mengikuti julukan-julukan di awal. Nabi pun juluki putune ya dengan Sayyid, Mari Hasan Husain di hadisnya. Dan kemudian juga sing terkenal itu memang Al-Barzanji lagi-lagi. Kambima min ba'da khalafu min husadatun bida, urifu mereka dikenal dengan sebutan Sayyid dan Sayyidah. Bida urifu mereka dikenal. Min husadatun bida, urifu. Ini poin ini. Min qadimid dahri waz zamani, dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang. Nah, artinya begini. Kalau menurut saya pribadi melihat fenomena yang ada sekarang, julukan Habib untuk keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk bid'ah menurut saya. Bentuk bid'ah menurut saya. Dikarenakan apa? Dari zaman dulu tidak dikenal dengan Habib, tapi dikenal dengan Sayyid dan Sayyidah. Contoh yang jelas sudah seperti itu saja lah. Satu Kiai, Ya, Kiai silakan. nanya ya Kiai ya. Monggo. Jadi tadi Kiai kan menerangkan Syekh Nawawi ya, yang menukil ya, Ya. menukil Ngendikane Abdullah Al-Haddad. Habib Abdul Al-Haddad ya. Itu menukil sama mengisbat kan dua hal yang berbeda ya. Ya. Nah ini yang Ya. barangkali sering menjadi tumpang tindih. Jadi menukil satu hal, barangkali waktu itu Kiai Nawawi Al-Bantani belum ada diskursus nasab ya. Jadi menukil ya. Nah, Ya. Jadi bukan mengisbat ya. Bukan. Perbedaan nukil dan isbat itu terletak pada makolahnya. Tadi saya terangkan, apabila mengisbat itu poinnya cuma satu. Nah, isbat. Saya nyatakan bahwa keturunan Nabi adalah Sayyid dan Sayyidah tanpa ada redaksi pembanding, itu disebut isbat. Nah, kalau ada dua redaksi, berarti ini maknanya ikhbar atau pemberitahuan, bukan mengisbat. Nah, ini yang perlu untuk dipahami, antara isbat dan nukil itu memang berbeda. Nah, nukil kan ibaratnya ngambil perkataan orang lain, itu disebut nukil. Jadi ini muhibin perlu mengerti nih ya. Ya, perbedaan di situ letaknya. Ya, ndak muhibin tok lah. Kita semua yang ada di sini yo, yang sudah ada di PWLS yo, alangkah baiknya memperbanyak ilmu lah supaya nanti tidak hanya yang keluar narasi-narasi liar semata tanpa ada diksi ilmiah ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi per hari ini memang istilah Sayyid dan Sayyidah itu seakan-akan sudah tergerus dengan istilah yang baru. Ya, maka seharusnya kita yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, ayo kembali kepada Al-Barzanji yang di situ menyatakan bahwa keturunan Kanjeng Nabi itu disebut Sahadah atau Sayyid dan Sayyidah. Itu dikenal dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Artinya kalau kita kepada keturunan Kanjeng Nabi kok ngundang Habib, itu adalah bid'ah. Sing jare wong sebelah itu lek ngomong bid'ah. Nah, saya rasa seperti itu untuk dipahami bersama. Semoga memberikan kemanfaatan dan pemahaman. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.